Nah ini lur, komoditi arang nih kayu bulian. Ini limbahnya lur yang udah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Berserakan lur di lokasi kebun nih, kebun sawit. Berumur kurang lebih 1,5 tahun nih lur. Nah cara seperti inilah para pengrajin arang mencari bahan di lokasi, tinggal puing-puingnya saja. Jadi ini nantinya dibakar di pekarangan rumah. Nah ini mobil pickupnya udah hampir penuh muat bahan dari kayu bulian, limbah kayu bulian nih lur. Ini kalau nggak dibersihin lur, waduh berserakan seperti ini di lokasi ini berbahaya sekali lur, berakibat patah lur, bisa-bisa waduh ngeri lur kalau babat pakai mesin rumput. Jadi pesonya kena ini bisa mental lur, ngeri. Jadi kita bersihkan aja, kita ambil, kita bawa keluar ke halaman rumah, kita tumpuk, kita bakar, kita ekspor lur. Nanti arangnya kita ekspor ke Eropa sana lur, biar orang-orang Eropa sana nggak kedinginan. Seperti apa cara pembuatan arangnya? Langsung saja lur, nanti kita ikuti cara proses pembakaran dari kayu bulian ini lur. Ini kalau nggak dibersihin lur, kayu-kayu yang seperti ini berserakan lur. Ini nyampe kapanpun, hingga zaman kapanpun nggak akan hancur, dia dimakan anu lur, dimakan waktu. Biasanya nih lur, kalau kayu-kayu yang lain kena hujan, kena panas, dia lapuk lur. Tapi kalau kayu bulian ini ya gitu-gitu aja, paling cuma hitam. Nah ini salah satu tunggul kayu bulian yang udah tercabut. Nah ini kalau diukir lur, diukir, dikasih pernak-pernik, dimacem-macemi, ini ratusan juta nih lur. Keren lur, asli keren. Ini tunggulnya udah terjungkir, itu yang nampak ngacung-ngacung ke atas itu akarnya lur. Nah akarnya keren banget. Jadi kalau nggak dibersihin di lahan, menghalangi waktu pembersihan gulma seperti ini lur. Ini kebunnya udah mulai guyur semak nih lur. Nah itu di sana ada tunasnya juga lur, yang masih hidup menjulang tinggi. Kita zoom seperti apa. Nah seperti itulah tuh lur. Nah itu sengaja kita piara, yang mana tahu anak cucu kita nanti pengen penasaran seperti apa sih pohon bulian, seperti apa sih pohon yang masih hidup kayu bulian itu ataupun kayu ulin. Ah ini lur. Ini bukan di hutan ya lur ya, ini di kebun. Di kebun warga. Nah lur, satu mobil pick up carry, mobil carry pick up seperti ini biasanya mendapatkan 20 hingga 25 karung lur, tergantung pembakarannya ataupun waktu pembongkarannya. Bikin video. Segitu berat ya? Namanya bulian. Wow, padat itu berat. Menuju halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, salam sehat dari saya.
Nah teman-teman nih, tadi habis motong karet tuh di sana, pohon karet. Biasanya teman-teman kalau nggak saya deres pohon karet, saya nih panen sawit ataupun lunas ataupun pruning ataupun ya beres-beres sekitar kebun sawit ya teman-teman ya. Tetapi kebun sawit sekarang musim trek teman-teman, buahnya agak minim, agak down. Nah jadi terpaksa saya harus cari sampingan teman-teman ya. Nah teman-teman, saya akan membuat arang nih teman-teman. Nah membuat arang nantinya kita ekspor ke Eropa teman-teman ya. Konon katanya orang Eropa kedinginan membutuhkan banyak arang. Nah jadi saya akan membuat arang. Nah, seperti apa cara saya membuat arang, ikuti saja langkah-langkah selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa mencantumkan subscribe, like, serta komentar. Tentunya komentar-komentar yang positif untuk perbaikan konten-konten kami yang ke depan. Ini yang mentahnya. Nah ini lur, sambil nunggu sawit matang nih orang Indonesia khususnya di wilayah Sumatera. Di depan rumahnya banyak tumpuan-tumpuan kayu bulian, ini udah dicincang-cincang seperti ini. Nah ini proses pembuatan arang. Nah ini orang-orangnya nih, wah jawara-jawara arang nih. Kalau kami bilang bukan arang ya lur ya, tapi dodol kering. Nah walah apinya lur. Nah ini dibakarnya di halaman rumah. Nah ini rumahnya lur. Nah ini mungkin nampak di layar monitor ada kilat-kilat seperti lampu-lampu. Wah lampu yang mewah banget ya lur ya. Nah ini bakaran kayu bulian nih, proses pembuatan arang. Daripada kita bengong nunggu sawit trek, sawitnya kembali normal buahnya. Nah ini Langsung jadinya ya. nah, di halaman rumah ya lur ya. Nah, jadi untuk pembuatan arang hendaknya memang harus di lokasi yang terbuka seperti ini, jangan di kebun, jangan di hutan. Itu bisa mengakibatkan kebakaran lahan. Nah tapi kalau di halaman rumah yang seperti ini dijaga. Nah ini para penjaganya nih ada ubi rebus. Ada, udah habis ubi rebus. Nah ini Sudah masaknya tuh, sudah garuk nih. Oke lor, kita tengok seperti apa yang udah dipak di dalam karung seperti apa. Kita lihat. Nah ini ada sedikit sisa, mungkin masih setengah, mungkin belum dipenuhi. Nah itu ditutupi terpal supaya nggak kehujanan. Kita buka dikit. Nah itu dia lur, itu tumpuan-tumpuan arangnya. Nah seperti apa pembuatan proses arang ini? Jangan lupa mencantumkan subscribe, like, serta komentar. Tentunya komentar-komentar yang positif untuk perbaikan konten-konten kami yang ke depan. Nah ini lur, setelah apinya dipadamkan, diceker-ceker seperti ini menggunakan cekeran. Nah itu yang dari besi, yang jelas ini debunya berterbangan, ini nampak di layar monitor. Nah inilah, ini sudah siap untuk dikarungi nih lur, udah dingin. Arang bulian ini, api bulian kalau dia terpisah dari kawannya, dia langsung mati lur, langsung padam maksudnya, apinya nggak ada lagi baranya. Nah ini yang tadi tumpuan tinggi bakaran, sekarang jadi seperti ini. Nah ini langsung dingin, langsung dingin. Nah ini bisa dipegang-pegang ini. Nah itu, ini satu bakaran yang seperti tadi kurang lebih mendapatkan arang 20 ataupun hingga 25 karung nih lur. Lumayan lur untuk tambal butuh. Ya paling tidak untuk beli beras, ya biasalah langsung. Tinggal lagi proses pengarungan. Tunggu sekitar 2-3 menit, kita masukkan karung. Nah itu
rekan kita lagi terus diceker-ceker, dibersihkan lokasinya kembali untuk dibakar, ditumpuk lagi kayu yang masih ada sisa di sebelah sana. Nah itu kayunya siap untuk dibakar. Ini kayu bulian yang udah dianggap nggak layak lagi dipakai ya lur ya, nggak layak lagi dipakai, digergaji mesin pun nggak layak. Mau dibikin apa kalau nggak dibikin arang? Masalahnya kalau dibiarkan di lahan ini cuman bikin apa ya, bikin sampah lur. Sehingga kalau babat ataupun pakai mesin rumput ini sangat berbahaya sekali kalau ini nggak dibuang, karena mungkin bisa puluhan tahun ke depan kayu-kayu seperti ini masih berserakan di lahan kebun, masih berserakan karena nggak lapuk dia lur. Namanya juga kayu bulian ataupun yang biasa kita kenal oleh rekan ataupun di mata dunia ini kayu besi, kayu ulin. Kalau di Kalimantan ulin ya lur ya, ulin. Ini di Kalimantan ulin, tapi kalau di Bulia di Jambi ini disebutnya kayu bulian. Nah, kayu ini hingga ratusan tahun ke depan mungkin nggak akan lapuk ya lur ya. Nah, habisnya dengan cara seperti ini. Selain digesek, dibikin bahan-bahan jadi, kongsen, papan dan lain sebagainya, kayu ini juga dibikin arang. Nah, dibikin arang. Jadi seperti inilah proses pembikinan arang, dan arang ini digunakan kita nantinya untuk bahan baku, yaitu diantara lain yang seperti yang sering kita kenal yaitu para empu pembuat parang ataupun bahan-bahan alat pertanian lainnya. Nah, dari inilah arangnya lur. Nah ini, debunya berserakan ya. Nah ini tumpuannya udah berguyur membesar nih lur. Disusun secara tegak ya lur ya, jadi mudah dimakan api. Ya, bahan seperti ini kurang lebihnya satu mobil carry pick up ya lur ya. Satu mobil carry pick up beratnya kurang lebih 20 sampai 25 karung. Ya lumayan lur. Untuk tambal butuh lur. Habis nyetrek. Getah karet pun ngedon, harganya murah. Ya malam-malam cari sampingan seperti inilah. Masih di halaman rumah lur. Nah itu rumahnya tuh. Nah, tuh. Oh ini. Nah ini lur, proses pengarungan seperti ini. Pakai masker ya lur ya, supaya debunya nggak masuk. Ini sangat berbahaya. Nah itu lur, dikarungi. Ini berbagai macam cara orang Indonesia mencari uang malam-malam, cari sampingan. Nah ini karungnya nih. Nih arangnya bersih lur ya, bersih, bebas dari tanah, dari yang lain-lainnya. Ya paling abu, debu dari arang ini apa-apa. Setelah ini lur, karungnya kita jahit, lalu tinggal nunggu pembeli. Nah tinggal nunggu pembeli. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan baku para empu, pembuat parang, dodos, egrek, dan yang lainnya, alat-alat pertanian yang menggunakan bahan-bahan bakar. Mungkin kalau di negara-negara lain menggunakan bahan listrik, mungkin begitu dicolokin langsung panas. Tapi kalau di Indonesia masih pakai bahan-bahan alami seperti ini. Ini arangnya.
Oh, itu. Udah kering. Sedangkan yang di sana itu menunggu untuk dibakar. Nah, yang ini dikarungi, selesai dikarungi. Yang di sana, yang ini. Nah, yang ini siap untuk dibakar. Jadi mau membakar ini, kita karungi dulu yang ini. Selesai yang ini dikarungi, ini apinya dinyalakan. Nah, penuh ya lur ya, karungnya penuh nih. Nah, hampir nggak bisa dijahit nih lur. Waduh, ini tukang arangnya sangat legowo banget. Ini mudah-mudahan para empu menemukan arang yang seperti ini. Karungnya full, isinya full ya. Jadi nggak merasa dikecewakan. Nah, ini proses dari penjahitan karung ini sendiri. Dari arang. Ini menggunakan karung garam. Nah, non yodium ya, berarti untuk bahan baku apa lah ini. Garam. Garam nih. Apa? Garam. Dan kalau Dijahit ya lur ya, dengan secara manual. Malum, jahit arang ini kalau pakai mesin mungkin, waduh, beli mesinnya aja udah berapa lur ya. Jadi cara manual aja. Nah, ini namanya yang karung di dalam karung ya seperti ini lur. Nah, ini dalamnya karung lur. Ini karung kan? Nah, di dalamnya karung lur. Ya karung di dalam karung ya ini. Kalau orang nanya apa itu karung, dalamnya ya karung. Nah, itulah dalam karung. Ya karung dalam karung. Nah, kalau ini arang dalam karung. Nah, apa? Malam-malam bikin arang, langsung dikarungi, langsung dijahit. Besok pagi kita jual. Ya lumayan untuk nombok-nombok kebutuhan. Walaupun nggak begitu mencukupi, tapi ya lumayan. Sawit lagi trek, getah lagi sepi, harganya murah. Yang biasa cari borongan, mungkin pelepah, buang pelepah ataupun pruning ataupun unas, yang mau ngupahkannya juga agak mikir-mikir karena sawitnya trek. Nah, jadi seperti inilah cara kami mencari sampingan, mencari uang tambahan. Nah, ini Jadi kui mukanya kan. Wah, gitu. masih digoyang-goyang karungnya. Mungkin kalau teman-teman, mungkin kalau ngarang seperti ini supaya nggak hancur, mungkin masuk peti ya, bagaimana ya? Nah, ini kok dalam karung. Nah, dengan dia banyak seperti ini lur, isinya padat seperti ini, dibanting kayak manapun ya, walaupun dia hancur ya ala kadarnya, nggak semuanya hancur. Ini kalau bisa hal-hal yang seperti ini, kalau bisa nih lur ya, ini bukan untuk ditiru, tapi untuk ya sebagai inilah kerja kami, cari sampingan. Mungkin teman-teman nggak pernah mengalami hal yang seperti ini, tapi di sini saya mengalaminya lur. Bukan pamer sengsara nih lur, inilah adonyo. Iya, ini katanya, wah kesusahan, kesulitan, rekoso dipamer-pamer ya, enggak lur. Enggak, tapi inilah adanya kami. Mungkin teman-teman di rumah udah pada wangi, udah mandi, nonton TV, kaki di meja, kopi siap saji. Nah, kami di sini masih seperti ini lur, belum mandi, boro-boro mau wangi, jauh. Yang ada sesak napasnya karena debu dari arang ini.
Nah ini kayu yang masih berserakan di seperti ini tujuannya untuk menutup lubang api lur. Nah, api nanti dinyalakan di dalam situ dinyalakan, lalu ditutup dengan kayu-kayu yang masih berserakan di sekitarnya lur ya. Nah, jadi nyalakan dulu apinya, lalu ditutup di sini ditutup. Nah, sehingga apinya masuk ke dalam sana. Nah, nanti membakar ini semua menjadi arang seperti ini. Nah, lagi dikarungin lur ya. Arang ini juga bisa ekspor lur ke negara-negara Eropa yang mengalami mungkin salju. Nah, salju, musim-musim es, musim dingin lah intinya. Ini untuk bisa menghangatkan tubuh, membuat bakar-bakaran di dalam rumahnya. Bukan bakaran yang tumpuan seperti ini enggak, tapi arangnya dibakar ya lur ya. Nah, dibikin entah ada pabriknya tersendiri mungkin. Nah, ini ekspor lur ke Eropa sana lur. Nah, inilah bahan untuk menghangatkan tubuh orang Eropa sana yang mengalami cuaca ekstrim dingin. Nah, ini Masak di balok, diekspor. iya, bantunya sebesar kotak konsep. Empat itu dua. Sudah terisi karung 1, 2, 3, 4, 6 karung ya lur ya. Nah lur, berhubung kameramen yang nggak ada, entah kemana perginya tadi, saya akhiri lur video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, Petani Indonesia.